Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza. Ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sakinah, ketenangan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan kewajibannya di bulan Ramadan. Terutama kita bersyukur pada kesempatan siang ini bisa kembali bersua, bermuajahah, bersilaturahmi, bertolabul ilmi jama'i, dan insyaallah saling berwasiat dengan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Melanjutkan apa yang kita kaji di dalam kitab Minhajul Muslim, kali ke-8 ya, membahas tentang adab-adab. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas al-adab ma'al khalq, adab terhadap makhluk Allah yang ketiga kalinya mungkin ya. Sebelumnya kita bahas adab suami istri, sebelumnya kita bahas adab terhadap orang tua. Hari ini kita akan bahas adab bertetangga. Ya, adab bertetangga. Tadi dibacakan oleh kita secara jama'i di antaranya surat An-Nisa ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah oleh kalian Allah, jangan memusyrikannya dengan sesuatu apapun, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsanlah, wa bidzil qurba, dan kepada kerabat dekat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wal jari dzil qurba wal jaril junub, dan kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, dan selanjutnya al-ayah. Katakan untuk berbuat ihsan, wal jari dzil qurba wal jaril junub. Ini amanat Allah Subhanahu wa taala. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan kepada tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat itu siapa? Tetangga yang jauh itu siapa? Banyak pemahaman terhadap apa yang maksud dengan dekat dan jauh di sini. Ada yang menyatakan hubungannya dengan tempat. Jadi tetangga dekat, tetangga jauh itu ya tetangga yang dekat rumahnya dengan kita. Ya, di samping rumah kita, di samping kanan, kiri, depan, belakang rumah kita, itu namanya tetangga. Ada juga yang memahami bahwa al-jari dzil qurba wal jaril junub ini jauh dan dekatnya adalah dilihat dari hubungan keluarga. Mungkin yang dekat itu siapa? Kakak kita, adik kita, keponakan dari kakak kita, keponakan dari adik kita, dan terus saja ya, dari yang terdekat sampai yang terjauh. Ada juga yang memahami bahwa tetangga dekat dan tetangga jauh itu adalah yang dekat adalah
sesama muslim. Dan yang jauh adalah orang kafir. Jadi bertetangga kepada muslim atau kafir, urusan muamalah itu tidak ada bedanya. Islam tidak membedakan dengan dengan pembedaan yang kontradiktif antara muamalah dengan orang muslim dan muamalah dengan orang kafir. Tidak ada bahasa kepada muslim harus jujur, kalau ke orang kafir mah gak apa-apa tidak jujur juga. Oh, tidak ada. Kepada tetangga muslim harus baik, kalau tetangga orang kafir biarkan saja. Tidak ada. Jadi dalam urusan muamalah itu sama saja, tuntutan kepada muslim ataupun kepada orang kafir. Baik, jadi kita coba ambil tiga-tiganya saja. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada tetangga, baik tetangga yang dekat rumah kita ataupun tetangga yang maksud adalah turunan nasab kita dengan keluarga, dari yang terdekat kepada yang terjauh, ataupun bahkan kepada manusia secara utuh, baik yang muslim yang dekat dengan kita karena ada hubungan ideologis, ya, hubungan akidah, ataupun kepada orang kafir sekalipun. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis riwayat Bukhari bahwa malaikat Jibril secara khusus pernah berwasiat kepada beliau supaya Nabi Muhammad SAW berbuat baik, memperhatikan yang menjadi tetangganya. Jadi kalau berbicara tentang Nabi Muhammad dan malaikat Jibril, ini sesuatu yang sangat istimewa. Kenapa? Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketinggiannya bisa antaranya ya, disebutkan di dalam Al-Quran, ada yang 2, ada yang 3, dan lebih dari itu. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling banyak memiliki sayap. Jumlah sayapnya 600 sayap. Tidak ada yang melebihi jumlah sayap malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian di dalam hadis juga dikatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan titah perintah, maka 7 langit itu bergetar. Semua penduduk langit tersungkur sujud karena mengetahui Allah Subhanahu wa taala sedang akan menyampaikan titah atau perintah. Maka malaikat yang paling dekat dengan Allah dan yang paling pertama kali mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril. Kemudian perintah atau titah amanah dari Allah itu disampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam, yang tidak didengar oleh malaikat yang lain. Yang kemudian nanti malaikat Jibril turun ke langit ke-7. Maka penjaga pintu langit ke-7 membuka pintu langitnya. Kemudian malaikat yang menjadi penduduk langit ke-7 itu bertanya apa yang disampaikan oleh Allah. Maka disampaikan oleh Jibril. Jibril pun turun ke langit ke-6. Begitupun yang ditanyakan oleh mereka, apa yang dikatakan oleh Allah kepada kami disebutkan oleh Jibril sampai ke langit pertama. Jadi informasi titah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat sekalipun itu kepada Jibril terlebih dahulu. Ini kedudukan Jibril di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari bangsa manusia dan beliau memiliki posisi terbaik di sisi Allah dari antara manusia yang ada. Ahsanul khalqi wal khuluq. Jadi nanti ada kitab Kutayib, ya, kitab kecil menulis tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi keseluruhan tentang pribadi Nabi Muhammad sampai dibahas sampai urusan fisiknya, ya, urusan akhlaknya dan lain sebagainya. Terdapat kesempurnaan meskipun beliau basyariyah kamilah. Basyariyah itu manusia biasa yang memiliki keterbatasan-keterbatasan tapi kamilah, sempurna, ya. Di mana kesempurnaan Nabi Muhammad itu bukan hanya kesempurnaan batinnya saja, termasuk kesempurnaan fisiknya.
Jadi fisik Nabi Muhammad SAW itu digambarkan oleh seorang sahabat di dalam Asy-Syamil Al-Muhammad itu dikutip sebuah hadis ketika sahabat melihat bulan purnama Badar, ya, Badron, bulan purnama yang sangat indah. Kemudian kata beliau, waktu itu juga datang Nabi Muhammad SAW. Maka aku melihat indahnya bulan purnama, tidak ada apa-apanya dengan fisik wajah Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad secara fisik itu punya kesempurnaan tersendiri dari sisi kemanusiaannya. Fisik beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tangannya besar, badannya dadanya bidang, ya, tebal. Bahkan ada yang berani mengatakan perutnya Nabi Muhammad juga six pack, ya, meskipun Nabi Muhammad jarang memperlihatkan bagian tubuhnya, tetapi sampai ada yang menyatakan seperti itu. Kekuatannya luar biasa. Ya, Nabi Muhammad SAW ketika sedang berjalan bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian melewati suku Kinanah. Di suku Kinanah itu ada ada seorang laki-laki yang piawai dalam urusan bela diri, kemudian mencegat Nabi Muhammad dan kemudian menantang, "Oh, kamu yang bernama Muhammad, katanya kamu yang ngaku-ngaku utusan Allah, kamu yang ngaku-ngaku nabi. Kalau kamu ngaku nabi, maka kamu mempunyai sebuah hal yang dimiliki oleh manusia yang lainnya. Aku ini ahli bela diri. Kamu bisa tidak melayani aku untuk bertarung? Kalau kamu menang, maka aku akan masuk Islam." Waktu itu sontak Umar bin Khattab emosi, kemudian meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk melayani orang ini. Tetapi kata Nabi Muhammad, tidak. Dia mengajakku, ya wahai Umar. Nabi Muhammad meladeni tawaran pertarungannya dengan orang kuat lah, ahli bela diri dari suku Kinanah ini, karena melihat ada kemaslahatan. Dia berjanji kalau bisa mengalahkannya, dia akan masuk Islam. Dan kemudian Nabi Muhammad melayaninya, dan tidak dalam waktu yang lama dia terjatuh. Kemudian dia minta lagi untuk bertarung yang kedua kali, dia terjatuh lagi. Kemudian yang ketiga kali dia terjatuh lagi, dan akhirnya orang ini mengatakan, "Engkau bukan manusia biasa." Akhirnya masuk Islam. Jadi dakwah itu tidak terbatas di masjid gitu. Nabi Muhammad pernah berdakwah dan mengislamkan petarung. Kalau hari ini ada Habib Nurmagomedov gitu ya, dengan kepribadiannya, wallahu taala alam, ya, kita husnuzon saja, ya bisa jadi lahan dakwah itu bisa di berbagai ruang, ya, di berbagai ruang, tidak terbatas dengan sekat-sekat bangunan masjid, pesantren dan lain sebagainya, begitu. Ikhwati iman rahimakumullah. Jadi Nabi Muhammad itu ahsanul khalq, makhluk yang terbaik secara fisik, luar biasa. Kekuatannya juga luar biasa. Makanya Nabi Muhammad diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diperintahkan untuk menikahi 9 istrinya. Ya, bukan karena apa-apa, memang kekuatan Nabi Muhammad berbeda dengan lelaki yang lainnya. Nah, di dalam hadis Bukhari ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta zonantu annahu sayurisuhu." Tidak henti-hentinya, ini bahasanya mazala. Tidak henti-hentinya Jibril yusini berwasiat kepadaku bil jari terhadap tetangga. Muhammad, tetanggamu. Muhammad, tetanggamu. Maksudnya perhatikan tetanggamu, berbuat baiklah kepada tetanggamu, muliakanlah tetanggamu. Pokoknya senantiasa mengingatkan tentang tetangga dan tetangga. Sampai kata Nabi Muhammad, hatta zonantu annahu sayurisuhu. Sehingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi harta yang kita tinggalkan. Sampai seperti itu. Saking seringnya malaikat Jibril alaihissalam mewasiatkan kepada Nabi untuk memperhatikan tetangga. Penting sekali. Ya, penting sekali. Bahwa kita harus memperhatikan orang tua, jelas. Karena ada ada nasab yang tidak akan terputus. Tidak akan ada yang namanya mantan bapak, mantan ibu. Untuk memperhatikan anak, tidak akan ada yang namanya mantan anak. Tidak akan untuk memperhatikan istri, ya meskipun istri itu bisa jadi ada mantan istri. Begitu pun dengan tetangga. Tetapi saking seringnya
biasa tidak henti-hentinya, sering sekali malaikat Jibril berwasiat kepadaku untuk memperhatikan tetangga, sampai aku mengira tetangga itu akan mewarisi harta yang ditinggalkan. Ini saking penting makanya atau kedudukan ataupun pentingnya kita memperhatikan tetangga. Bahkan ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Bukhari juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini adalah rukun iman yang paling penting, ya, yang senantiasa disandingkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, Allah kedudukannya kafir, tidak mengimani hari akhir. Al-aqaid, dari ternyata kepada Allah dan iman kepada hari akhir, fal yukrim jarahu, kata Rasulullah, mulia agaknya. Ada Ahlussunnah wal Jamaah kita, ya, bahwa iman itu pada dasarnya kepercayaan. Kalau kepercayaan urusan dalam hati, bukan urusan amal, bukan urusan perbuatan. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak bisa iman itu kadang naik, kadang turun. Turunnya iman itu kalian menguatkan, kadang naik kuat, kadang juga kadang turun. Itu dilihat dari apa? Dari fisiknya, dari apa yang terlihat, dari apa? Dari amalnya. Jadi ketika ibu bapak sekalian semangat beribadah, datang ke masjid untuk sholat berjamaah, datang kepada kajian-kajian, maka semakin bersemangat ibadah, itu menunjukkan iman kita sedang naik. Tapi sebaliknya, kalau hati kita malas, fisik kita malas digerakkan untuk melaksanakan ibadah, perintah Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, itu menunjukkan bahwa iman kita sedang turun. Makanya Rasulullah SAW banyak sekali memberikan memberikan solusi-solusi, ya, tips-tips supaya menjaga keimanan tersebut. Terutama satu hal ini yang sering mungkin ya secara normatif sering sekali tanyakan, bagaimana caranya menjaga keimanan, bagaimana caranya menjaga semangat, bagaimana caranya senantiasa untuk beramal soleh. Banyak sekali. Ya intinya satu hal yang paling utama, kata Rasulullah, bahwa hati ini bukan milik kita. Fisik ini jelas bukan milik kita. Hati ini pun bukan milik kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita itu milik Allah. Termasuk hati ini. Dan hati ini juga ada yang menggerakkannya. Ya. Yahdi wa yudil. Ada yang memberikan hidayah, ada yang menyesatkan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai Allah yang senantiasa membolak-balikan hati. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang menguasai hati kita, ya. Yang kedua apa? Memastikan bi'ah, memastikan lingkungan. Karena al-musahabatu tasriqut tabi'ah. Persahabatan itu akan mencuri tabiat. Ya, tabiat kita senantiasa condong kepada kebaikan. Kenapa? Karena kita ada di lingkungan yang baik. Dan tabiat kita senantiasa condong kepada keburukan. Di antara yang paling utama adalah karena kita berada di lingkungan yang tidak baik. Begitu. Maka perhatikan juga, ya. Termasuk tetangga. Rasul mengamanatkan kan, al-jar qoblad dar, ar-rafiq qoblad tariq, wal jar qoblad dar. Perhatikan teman dekat sebelum membuat perjalanan. Perjalanan rumah tangga panjang, maka Rasul memberikan kriteria, perhatikan calon suami. In ja'akum man tardawna khuluquhu wa dinahu fa'ankihu. Kalau yang datang itu adalah lelaki yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, silahkan nikahi. Silahkan terima lamarannya.
Tunkahul mar'ah li arba'in, perempuan itu dinikahi karena 4 hal, li jamaliha, wali nasabiha, wali maliha, wali diniha. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, karena agamanya. Fadfar bizatid din, utamakan agamanya. Tarimat yadak, supaya engkau tidak celaka nanti. Jadi pada dasarnya kita melakukan perjalanan apapun itu, perjalanan rumah tangga, perjalanan kerja, perjalanan refreshing, touring, perhatikan ar-rafiq qabla tariq. Silakan cek dulu siapa temannya. Makanya kan seorang ibu dulu kalau seandainya anaknya mau mau izin, mau main kemana? Mau ke Pangandaran, sama siapa? Nah, sama siapanya ini sangat penting. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, ar-rafiq qabla tariq. Perjalanan kemanapun, cek dulu siapa teman dekatnya, rafiqnya itu, atau kata lainnya sodiq. Ya, ada peribahasa sodikuka man sodakoka laman sodakoka. Teman sejatimu itu adalah orang yang jujur kepadamu, bukan orang yang selalu membenarkanmu. Kalau kamu benar dia dukung, kalau kamu salah dia luruskan. Itu yang sebenarnya sodiq ataupun rafiq, ya. Seperti itu. Wal jar qabla dar, perhatikan tetangga sebelum membuat rumah, jangan asal-asalan. Karena ada perum di mana itu. Langsung booking, cek dulu posisinya di mana. Terus yang sudah booking di sana siapa? Apakah dekat ke masjid atau kalau jauh dari masjid, siapa calon tetangga kita itu? Ini amanat dari Rasulullah SAW. Al-jar qabla dar. Perhatikan tetangga sebelum membuat rumah. Kenapa? Karena megahnya rumah, kalau punya tetangga yang tidak baik, tidak akan nyaman. Gitu ya, tidak akan nyaman. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, tetangga ini dihubungkan dengan keimanan kita terhadap Allah dan hari akhir. Rahimakumullah tentang al-adab ma'al jiron, ya. Adab terhadap tetangga atau adab bertetangga. Apa saja ya yang dijelaskan oleh Syekh Al-Jazairi di dalam kitab Minhajul Muslim ya tentang adab tetangga ini. Yang pertama, adamu aziyatihi biqaul. Pastikan ketika kita bertetangga kita tidak menyakitinya, baik dengan lisan kita ataupun dengan pekerjaan kita, perbuatan kita. Ingat sebuah sabda dari Rasulullah SAW, man salimal muslimuna wa yadihi. Yang namanya muslim itu adalah jika muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Aslama yuslimu islaman, muslimun. Ya, muslim itu isim fa'il dari kata aslama yuslimu islaman. Apa itu aslama? Menyelamatkan. Ya, di samping menyerahkan diri atau berserah diri, menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan orang lain itu dari apa? Dari lisan dan tangannya. Karena orang banyak sekali sakit dirinya, sakit hatinya karena 2 hal, lisan dan tangan. Bisa pakai untuk mukul, nyubit dan sebagainya, orang tersakiti. Tetapi ada juga dengan lisan, dan ini lebih dahsyat lagi, ya. Lisan itu kan dia tidak bertulang. Dia mengucapkan sesuatu yang merendahkan orang lain, maka orang lain langsung sakit. Yang sakit itu langsung ke daerah daerah intinya, yaitu hatinya, raja dirinya, hatinya. Jadi dulu pernah kita bahas ya bahwa ruhani dan jasmani, ruh dan jasad. Ruh ini kita tidak tahu ya bagaimananya, tidak tahu. Jasad kasar dari kepala sampai kaki, ada jasad halus. Apa itu jasad halus? Jasad halus itu ya tadi as-sadru, al-qalbu, al-fuadu, al-lubbu. Hati,
sodrun, terluar, kolbun, hati yang lebih dalam, fuadun, jiwa, lubun, sukma. Nah, ini bagian daripada jasad kita, ya. Bagian dari jasad kita, tapi yang halus itu juga susah dikaji, meskipun para ulama mengkaji itu, ya, tentang sodrun, fuadun, sodrun, kolbun, fuadun, lubun, dikaji. Apalagi tentang ruh, dan hakikat dari manusia itu adalah ruh. Ingat, hakikat dari manusia itu adalah ruh, bukan jasad. Karena jasad ini senantiasa berubah-ubah dan mengenal umur. Kalau ruh itu tidak berubah-ubah. Dari awal penciptaan ruh sampai akhir, ruh itu tidak berubah. Dan tidak akan mengalami kehancuran. Kalau jasad mengalami kehancuran. Bukan urusan mati, ya. Kalau mati mah, ruh dan jasad dunia dipisahkan. Itu namanya mati. Mati itu bukan hancur, bukan. Mati itu ruh dan jasad dunia dipisahkan. Jasad menjadi mayat ke kuburan, dan ruh ke alam barzah atau ke alam kubur. Itu disebut dengan mati. Kalau hancur, fisik hancur. Hari ini kita memiliki fisik. Di usia berapa bisa diprediksi. Ketika saya melihat bapak yang sudah sepuh, mungkin bapak sekitar 60-an lah gitu. Ketika melihat anak-anak, ini masih remaja, 12 tahunan, bisa diprediksi. Melihat wajah ibu juga bisa diprediksi berapa umurnya. Kalau ruh tidak bisa diprediksi, dan memang tidak ada umurnya, begitu, ya. Kenapa? Karena jasad itu rawan sekali dengan perubahan. Rawan sekali dengan perubahan. Hakikat kita adalah ruh. Maka ketika lisan ini berbicara, yang tersakiti itu adalah wilayah batinnya, wilayah ruhiyahnya. Maka menjaga lisan itu harus jauh lebih diutamakan daripada menjaga yang lainnya. Salamatul mar'i fi hifzil lisan. Selamatnya seseorang itu ketika bisa menjaga lisannya. Begitu. Ikhwatul iman rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan oleh Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Jadi ini dua hal yang sangat bersinggungan. Kalau tadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Cara memuliakan itu dengan cara apa? Fala yu'zi jarahu. Jangan menyakiti tetangganya, baik dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya. Ya, mungkinlah banyak hal, Bu, ya, tentang mafhumul qaul, ya, tentang konsep berbicara, ya. Berbicara itu kan di dalam Al-Qur'an ada banyak jenisnya. Ada qaulan sadida. Qaulan sadida itu berbicara yang benar. Tidak boleh bohong, ya. Tidak boleh bohong. Itu namanya qaulan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berbicara yang sadid, bukan syadid. Kalau syadid keras, sadidan itu yang benar. Ya, pastikan apa yang kita katakan itu benar. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit, tapi tergantung kondisi. Qul khairan au litasmut. Katakanlah yang benar, kalau tidak bisa berkata yang benar, diam saja. Jadi perintah pertama itu banyak berkata, banyak berbicara, tapi pastikan bicaranya benar. Kalau tidak bisa, baru diam. Ya, baru diam. Berarti berbicara itu harus berdasarkan ilmu dulu. Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, beliau menulis satu judul, Babul ilmi qoblal qawli wal amal. Bab ilmu sebelum bicara dan sebelum berbuat. Jadi ketika mau bicara, pastikan benar atau tidak pembicaraan kita. Yang kedua, Bu, dalam pembicaraan itu di samping memastikan apa yang disampaikan adalah benar, yang kedua, pastikan kita berbicara itu menyesuaikan dengan siapa kita berbicara. Itu namanya al-hikmah. Hikmah itu representasi dari sekian banyak istilah, ya, termasuk al-adlu, keadilan. Wad'u syai'i fi maudhi'ihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Nabi Muhammad SAW berbicara dengan sahabat berbeda dengan berbicara dengan orang Arab gunung misalkan. Sama-sama muslim, ya,
sama-sama muslim, tapi Nabi Muhammad berbeda, berbicara dengan sahabat yang berpendidikan dengan orang Arab gunung yang tidak berpendidikan. Ya, sering senantiasa mungkin disampaikan ketika ada orang Arab gunung datang ke masjid, kemudian langsung dia kencing di masjid, para sahabat marah luar biasa. Nabi Muhammad menghentikan kemarahan para sahabat, sudah, jangan marah, ambil air saja 1 ember. Setelah itu Nabi tidak berbicara dulu, siramkan dulu air ke tempat dia kencing, kemudian baru Nabi Muhammad dengan sangat lembut berbicara dengan orang Arab gunung ini bahwa masjid itu bukan untuk buang air kecil. Dengan sangat santun, dan orang ini mengatakan semoga engkau mendapatkan keselamatan dan semoga mereka mendapatkan kecelakaan kepada para sahabat. Padahal para sahabat kan wajar gitu marah gitu. Tapi mengapa orang ini seperti itu? Karena orang ini al-a'rabi, orang Arab gunung. Orang Arab gunung itu orang yang ada di pedalaman, yang akses informasinya itu sangat lambat, ya, sangat lambat karena jauh. Kan dulu kalau Nabi memerintahkan kepada para sahabat yang diutus untuk menjadi juru dakwah, duat, ajak kalau sudah masuk Islam, ajak mereka ke Madinah bergabung. Kalau mereka tidak mau, maka tidak apa-apa, tapi mereka tidak akan mendapatkan harta ghanimah ketika kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang di antaranya. Kenapa? Karena jauh sekali. Itu al-a'rabi. Jadi di satu sisi pastikan apa yang lihat siapa yang kita hadapi. Nabi Muhammad kalau berhadapan dengan sahabat wudu, ya, ketika berwudu, wudunya ada yang tertinggal, bagian tumit, ya, sedikit bagian tumit. Nabi Muhammad memperhatikan tumitnya tidak terbasahi. Ketika mencuci kaki asal-asalan, Nabi Muhammad mengatakan apa? Wailul lil aqab, celakalah bagi tumit-tumit. Nabi Muhammad bahasanya wailun, bahasa keras sekali. Orang Sunda jemahkeunana teh wailun, narakawel. Wailun, ya, celakalah bagi tumit-tumit. Langsung Nabi Muhammad mengatakan itu di depan para sahabat yang lain. Kenapa? Nabi Muhammad padahal matu baik-baik ya, pelan-pelan itu tumitnya ketinggalan, itu cuci dulu. Tidak, kenapa? Nabi Muhammad tahu orang yang ikan gitu. Jadi nanti bertetangga juga, ibu harus menyampaikan nasihat atau mau berbicara, pastikan dulu siapa orang ini gitu. Kalau tetangga mungkin bahasanya juga pakai bahasa mungkin urusan orang tua bagaimana, ke anak kecil bagaimana, ke setara bagaimana, itu juga proporsional. Hikmah itu profesional berdasarkan ilmu dan proporsional berdasarkan siapa yang kita hadapi. Jadi jangan asal ngomong disamakan antara pembicaraan kita kepada satu orang dan kepada yang lain, harus proporsional begitu. Kedua, Bu, ilaih, berbuat. Ibu ingat ya, ihsan bukan mengirim hadiah. Mengirim hadiah itu bagian dari ihsan, tapi ihsan itu lebih dari itu. Ihsan itu lebih kepada transaksi kita dengan Allah. Ihsan itu bukan transaksi kita dengan orang. Ihsan itu berbuat baik tanpa kita menuntut kebaikan itu dibalas oleh orang lain. Nah, kalau bisa ya, seharusnya kita bersikap kepada tetangga itu ihsan. Kalau kepada Allah kan di dalam hadis itu dikatakan ketika Rasul tanya mal ihsan ya Rasulullah, apa yang maksud dengan ihsan? Rasul mengatakan anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah itu seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Jadi ihsan itu transaksi langsung dengan Allah. Kalau seandainya ada akad itu kan, ada akad antara satu pihak dan pihak yang lain sesama manusia, itu kan akad dua arah. Kalau ihsan itu akad satu arah, tapi melibatkan orang lain.
Nah, misalkan begini. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua harus berbuat ihsan. Maka ihsan kepada orang tua itu kita ngasih perhatian ke orang tua sakit kita perhatikan, istirahatnya, makanannya, pengobatannya dan lain sebagainya. Tanpa ada ada niat di dalam diri kita, saya mengobati orang tua kita karena nanti kalau sudah sehat mudah-mudahan saja warisannya lebih banyak diberikan kepada saya. Bukan karena itu. Jadi ihsan itu pokoknya memang ini kepada orang tua sama manusia, tapi ketika kita berbuat baik, sudah kita hanya ingin dibalas oleh Allah untuk ihsan. Begitu dengan tetangga. Maka ketika ada sesuatu yang baik datang kepada kita dari tetangga, padahal kita baik, kenapa ya? Dia malah tidak baik kepada kita. Madu dibalas air susu dibalas air tuba misalkan ya. Kita mengasih kebaikan yang luar biasa, malah dia ngasih racun kepada kita. Ihsan itu tidak peduli dengan sikap tidak baik orang lain kepada kita. Yang penting kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, termasuk pada tetangga. Kata Rasulullah sama ya, ungkapannya dihubungkan dengan urusan iman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berbuat ihsanlah kepada keluarga, kepada tetangganya. Ibu, kalau hadiah itu kan hadiah. Itu juga disyariatkan, masyru'. Tahadu tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Tapi yang namanya hadiah itu ngasih ada memang ada tujuan supaya dia memberikan balasan. Itu hadiah. Ingin ngasih hadiah buat orang tua, jangan hadiah. Ihsan. Kalau hadiah mah ada keinginan kita dibalas begitu. Tapi hadiah juga masyru' ya, disyariatkan untuk apa? Menguatkan menguatkan al-mahabbah begitu. Selanjutnya, ikramuhu bi isda'il ma'ruf wal khairi ilaihi. Memuliakan tetangga dengan memberikan kebaikan. Kebaikan itu kan luas sekali ya. Ini Rasulullah SAW memberikan beberapa contoh kasus berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya di dalam hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah, ini sangat populer ya di masyarakat Muslim. Idza tabakhta maraqatan fa aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Apabila engkau memasak ya sebuah masakan, maka perbanyaklah airnya, perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, berbagilah dengan tetanggamu. Ikhwatu iman rahimakumullah, di sini jangan disalahpahami. Bukan kalau kita masak sayur, misalnya sayur, daging, perbanyak airnya, bagikanlah airnya kepada tetangga. Ayamnya tidak, bukan begitu. Maksudnya pak aksir ma'aha, ketika kita masak, misalkan ayamnya hanya sedikit, ya pokoknya berbagilah dengan tetangga, meskipun ayamnya mungkin sedikit, airnya mungkin yang banyaknya. Anggar kene samangkok kene gitu. Intinya apa? Intinya ada tuntutan kalau kita bertetangga harus saling memperhatikan dan memberikan kebaikan. Jangan sampai ada cerita, kan tetangga mah kita masak jengkol, pertama kali bau jengkol itu tercium bukan orang yang lain, tetangga kita. Bahkan mungkin orang yang serumah dengan kita, ketika kita masak di dapur kan suka ada ventilasi ya. Ventilasi itu lebih dekat ke tetangga kita daripada mungkin ke ruangan yang lain. Di tetangga kita yang akan mengetahui apa yang kita lakukan. Maka ketika kita punya kebaikan, punya rizki, ya, punya nikmat yang harus disyukuri, fahadits wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat Rabbmu silahkan hadis, ungkapkan. Ungkapan yang paling utama itu adalah kepada tetangga. Kenapa? Karena tetangga itu adalah orang yang pertama kali mendengar, orang yang pertama kali mencium,
orang yang pertama kali merasakan apa yang kita lakukan. Bahkan mohon maaf Ibu ya, yang namanya tetangga itu kan urusan baik dan buruknya kondisi di rumah kita, mungkin tetangga yang pertama kali tahu. Ya mungkin kalau tadi ada pendapat keluarga terdekat ya, yang namanya jaril junub jaril kurba wal jaril junub, tetangga dekat dan tetangga jauh itu adalah keluarga terdekat. Kalau keluarga terdekat bisa jadi adik kita sendiri karena beda wilayah mungkin tidak tahu dengan apa yang terjadi dalam rumah kita, dalam rumah tangga kita dengan anak-anak kita. Kalau tetangga kan tahu. Oleh karena itu ketika mereka yang sangat mungkin paling tahu dengan kondisi keluarga kita, maka kebaikan kita itu akan menutup wasilah peluang mereka berbuat dosa. Apa? Menyebarkan aib. Yang kalau kita baik, karena surparibasa mah halodo satahun tiasa lantis ku hujan sadinten. Ya. Artinya kalau kebaikan kita kebaikan kita bisa menutupi aib kita yang diketahui oleh tetangga, itu jauh lebih maslahat. Kenapa? Karena aib kita tidak tersebar, tetangga kita pun tertutup peluangnya untuk melakukan dosa, menyebarkan aib kita. Ya, jadi urusan tetangga ini luar biasa. Selanjutnya kata Rasulullah, ini masih poin yang ini ya, memuliakan dengan memberi kebaikan. Nabi Muhammad ini berwasiat kepada ibu-ibu. Nah, termasuk juga tadi kan urusan masak biasanya ibu-ibu. Nah, jadi ibu apalagi bulan Ramadan itu ya. Nabi Muhammad itu ajwadan nas, sangat dermawan sekali. Wa kana ajwadu fi Ramadan. Nabi Muhammad itu jauh lebih dermawan jika di bulan Ramadan. Nah, jadi kalau seandainya biasa ibu masak, suka ngirim ke tetangga, pastikan kalau Ramadan ini memastikan diri tetangga itu terbagi. Apalagi kalau untuk iftar, wah itu luar biasa. Ya. Nah di dalam hadis riwayat Muslim ini, Rasul khusus berwasiat kepada ibu-ibu, kepada wanita Muslim. Ya nisa al muslimat, wahai perempuan-perempuan muslimah, ibu-ibu, la tahqironna jaratun li jaratiha. Saya juga aneh nih, bukan aneh. Mengapa ya harus ibu-ibu ya khitabnya? La tahqironna jaratun li jaratiha. Janganlah tetangga, ya, seorang tetangga, ibu-ibu yang menjadi tetangga merendahkan pemberian tetangganya. Biasanya ibu-ibu masuk rada iya penanya gampil komentar penanya walau alam. Jadi ketika ada yang ngirim, ibu punten ieu abi masak sayur manawi ngaraosan pasti gitu teh ngan sabukur nya aya ngirim sabukur, hati-hati. Ini kasusnya sangat nisa al muslimat tahqiruna jaratun li jarati, hati-hati. Jangan merendahkan pemberian tetanggamu walau firsina syatin. Mengirim firsina syatin itu kaki bagian bawah, kaki kambing bagian bawah, cokor domba gitu ya. Cokor kambing. Nah, rawas atas namanya. Ngan firsina syatin mah jadi kaki kambing, kaki domba yang dibakar itu. Cokor nah kan hati-hati Bu. Makanya kan aya paribasannya di Sunda mah. Nah Ibu Bapak biwir aweweun itunya. Nah ini punten mohon maaf Ibu, mohon maaf apalagi ini Ramadan. Rasulullah mengapa ya? Ini khitabnya kepada perempuan liya nisa'il muslimat yang mungkin karena bukan watak ya, kebiasaan perempuan dari dulu sampai sekarang memang ini rada berat untuk menjaga lisan. Termasuk urusan pemberian. Karena yang namanya perempuan itu lebih banyak menerima daripada memberi. Maksudnya nafkahi keluarga kan? Tidak punya kewajiban. Ibu punya uang, hasil dari sendiri, itu milik ibu. Suami tidak punya hak untuk diberi oleh ibu, tidak. Itu milik ibu gitu. Ya, milik ibu. Yang punya kewajiban memberikan nafkah mah suami gitu kan. Tapi kalau ibu mau membantu ekonomi keluarga, sangat baik sekali. Itu sedekah dari ibu. Kalau dari suami itu nafkah, ibu mah tidak punya kewajiban nafkah. Tapi kalau mau bersedekah luar biasa besarnya, begitu.
Nah, ketika seorang istri itu hanya menerima, kata Rasulullah, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang neraka dan penghuninya. Aktsaruha an-nisa. Kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan. Ketika Rasul ditanya, "Mengapa?" Ya Rasulullah, kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Ternyata dosa yang paling sering dilakukan oleh perempuan apa? Mengkufuri pemberian suami. Mengkufuri pemberian suami. Ya, ketika suami tiap hari bertahun-tahun berikan, ada kasus saja sekali dua kali mungkin telat atau kurang ngasih, terjadi cekcok sampai ujungnya perceraian, maka kadang bibir ini tidak takut untuk mengatakan selama berumah tangga saya terhitung padahal bertahun-tahun dinafkahi, mungkin hanya beberapa kali tapi ungkapan untuk mengkufri itu sangat besar. Memang ujiannya bagi perempuan itu dari suami saja seperti itu, apalagi dari tetangga gitu ya. Ketika ngirim ayah ngirim cokorna gitu kan. Ayah ngirim ikan pirsi nasyatin. Hati-hati, Rasul mengamanatkan, jangan, ibu tolong tahan lisannya, la tahqirona jaratun li jaratiha. Jangan merendahkan pemberian tetangga. Sekecil apapun pemberian tetangga, pastikan itu disyukuri kepada Allah dan berterima kasih kepada tetangganya. Karena ibu, ikhwatu iman rahimakumullah, banyak kasus, kadang kita suka meremehkan hal-hal yang kecil, tetapi suatu saat hal yang kecil itu kita butuhkan. Punten simkuring kadang ngarawaskeun. Ya ketika di rumah istri masak habis garam. Garam ada teu mahal ya, teu susah, tapi habis garam. Tapi ketika kita tidak punya tetangga mau minta garam, wah Masya Allah, malunya luar biasa kan? Tapi ketika kita baik dan punya silaturahmi yang dijaga, kan kita tinggal alapunten mungkin kuyah ieu geura di dapur seep. Tidak malu lagi, kenapa? Karena ada kebaikan. Di antaranya memberi garam saja itu sangat berharga. Maka pemberian yang lain jauh lebih berhak untuk dimuliakan. Sampai kata Rasulullah, walau firsina syatin, meskipun hanya cokor kambing ya, kaki kambing yang dibakar, jangan direndahkan. Terima saja dan berterima kasihlah. Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah balasan bagi orang yang memberikan infak kepada saya. Berilah tetangga saya balasan yang terbaik meskipun hanya ngasih. Tapi ke Allah mah kita jangan mengatakan meskipun pokoknya terima sajalah ya. Ya seperti itu. Kemudian ada hadis juga di dalam hadis Bukhari, mengapa kita harus sangat memperhatikan tetangga. Kata Siti Aisyah, aku bertanya, ya Rasulullah, inna li jarain fa ila ayyihima uhdi. Wahai Rasulullah, saya ini kan punya tetangganya dua. Ya, ada dua, mungkin di kanan ataupun di kiri. Fa ila ayyihima uhdi. Kemana saya harus memberikan hadiah? Kemana saya harus memberikan kiriman sayur misalkan, kiriman makanan ketika saya mau ngasih ke tetangga. Tapi barang yang kita miliki tidak akan cukup jika dibagikan ke semuanya. Mana yang harus diprioritaskan? Nah, Syekh Yusuf Al-Qaradawi atau para ulama juga membahas dalam fikih muamalah itu ada fiqhul aulawiyat, fikih prioritas. Mana yang harus didahulukan? Nah, tentang urusan tetangga yang paling dekat itu yang mana gitu. Nah, di sini menguatkan tentang posisi tetangga itu adalah posisi yang dekat dengan rumah kita. Mana yang paling dekat? Kata Rasulullah, ila aqrabihima minki baban. Tetangga yang paling diprioritaskan itu adalah tetangga yang pintunya lebih dekat dengan rumah kita. Ibu ya, pintunya, bukan urusan gentengnya atau dindingnya, pintunya gitu. Jadi kan kadang ada rumah rapat tapi saling bertolak belakang ya, nonggongan begitu. Nah, itu tetangga dekat. Tapi ada yang lebih dekat. Siapa? Yang pintunya lebih dekat dengan rumah kita, atau pintu kita lebih dekat dengan
pintunya. Jadi ukurannya dari pintu ke pintu. Begitu ya ukurannya. Lanjut. Adab selanjutnya kepada tetangga itu adalah ihtiramuhu wa taqdiruhu, menghormatinya. Nah, ini tentang urusan kehormatan, Bu ya. Tentang urusan kehormatan. Al-'ird. Al-'ird itu bagian daripada maqasidus syariah, tujuan syariat untuk menjaga kehormatan. Hifdzul 'ird, bagian daripada hifdzun nafs, menjaga diri, menjaga kehormatan. Banyak sekali contoh dari Rasulullah SAW tentang cara menghormati kita kepada tetangga. Di antaranya ini, hadis Bukhari. La yamna' jarun jarahu ayyaghriza khashabahu fi jidarihi. Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya untuk menyimpan kayu disandarkan ke tembok rumahnya. Kita punya tetangga itu misalkan mau menjemur kasur. Menjemur kasur itu kan pakai papan gitu. Papannya itu karena tempat jemuran itu lebih mungkin disandarkan ke tembok rumah kita, maka tetangga itu punya hak memanfaatkan tembok rumah kita ketika mau menyandarkan sesuatunya. Di antaranya kayunya. Mungkin mau menjemur kayu untuk rumahnya atau menjemur kasurnya memakai kayu ataupun bambu dan sebagainya. Kalau dia menyandarkan ke rumah kita, itu jangan dilarang. Kan ada kejadian Bu ya kemarin ya. Ketika ada punya tetangga, kemudian seorang tetangganya itu membenteng rumahnya sampai menutup akses jalan tetangganya. Nauzubillahi min dzalik. Itu terlarang di dalam Islam. Jangankan menutup akses jalan. Tetangga kita itu punya hak. Lamun ieu malah menjemur pakaian. Misalnya mau menjemur pakaian, dia tidak punya pengait untuk talinya kecuali ke tembok rumah kita. Kata Rasulullah SAW, jangan melarang. Tembok kita digunakan untuk gantungan jemuran tetangga kita. Dia punya hak. Ibu, bapak punya pohon jambu. Pohon jambu itu berdiri tumbuh di tanah kita. Tetapi kemudian cabangnya lewat ke tanah tetangga kita. Maka jambu itu milik siapa? Ketika berbuah. Ketika berbuah, jambu yang tangkai cabangnya keluar ke tanah tetangga kita, jambu yang ada di sana itu bukan milik kita. Itu milik tetangga kita. Ya, itu milik tetangga kita. Maka ketika ada tetangga, tapi kan kita mah ada al-'adah muhakkamah ya. Adat itu kan bisa jadi hukum. Ada itu mah punya tetangga, ibu buah ini arah rasa, kita tiasa abdi nyobian. Maka jika buah itu lewat ke tanah tetangga kita, itu milik tetangga kita. Ada cengkeh. Cengkeh itu kan kadang kalau sudah tua jatuh gitu ya. Jatuhnya ke tetangga. Ingat, yang jatuh ke tanah tetangga kita itu bukan milik kita. Itu milik tetangga kita. Begitu. Maka ketika tetangga memanfaatkannya, maka jangan larang dia untuk memanfaatkan itu. Nanti ada hukum ya tentang urusan bertetangga. Dia di antaranya itu. Nah, jadi tetap menghormatinya ketika dia punya punya rencana, punya tindakan yang kemudian memanfaatkan rumah kita. Ya, kalau tidak berlebih-lebihan, ya di antaranya ini kan urusan jidar. Jidar itu tembok rumah. Maka tidak jadi masalah. Tembok rumah di belakang, ya, belakang rumahnya itu nempel ke halaman kita. Ataupun ke rumah kita, tembok rumah kita itu belakangnya nempel ke halaman tetangga kita. Kemudian dimanfaatkan nyimpen nyimpen pot gitu Ibu ya, biar lebih indah gitu. Maka tetangga itu punya hak untuk memanfaatkan itu. Jangan larang kata Rasulullah. La yamna' jarun jarahu ayyaghriza khashabahu fi jidari. Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya untuk menyandarkan kayu di tembok rumah.